Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deva Silvani dari kelas A3 PGSD 2019. Dalam video kali ini saya akan membahas konsep manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat dengan MBS. Sebelum membahas manajemen berbasis sekolah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Pengertian efektif sendiri yaitu sejauh mana yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Sedangkan pengertian efisien yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha yang telah dikeluarkan. Kemudian, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen? Ada perusahaan, semua tipe organisasi, dan semua tipe kerja. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang dimana proses ini menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yang dimana proses ini menyangkut bagaimana strategi serta taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Yang ketiga, ada fungsi pengarahan dan implementasi atau directing dan leading, di mana proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. 4. Ada fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dimana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS. MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insan serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan umum dari manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat dengan MBS. Tujuannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Apa aja sih manfaat dari manajemen berbasis sekolah ini? Yaitu kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung pemberdayaan sumber daya lokal, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, adanya partisipasi, ada keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, meningkatkan kualitas kinerja layanan sekolah, meningkatkan kesejahteraan material dan non-material,
meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua, serta peningkatan transportasi dan akuntabilitas pengelolaan. Selanjutnya ada alasan mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan. Kedua, ada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima, ada sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintahan, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang keenam, ada sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya dengan dukungan orang tua peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintahan daerah setempat. Yang ketujuh, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, itu sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya ada tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang kedua, ada meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang keempat, ada membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara ada permasalahan yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kelima, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan. Terakhir, ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Dan yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.